Halo guys, kembali lagi di channel Samporna Review. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film petualangan yang berjudul Anaconda, The Hunt for the Blood Orchid. Film ini menceritakan tentang tim peneliti yang melakukan ekspedisi ke pulau tropis di Asia Tenggara, yaitu Pulau Kalimantan, Indonesia, dengan tujuan untuk mencari bunga keramat yang diyakini bisa membuat manusia panjang umur dan sehat walafiat. Tapi ternyata nggak semudah itu Forguso, karena di pulau tersebut dihuni oleh seekor ular raksasa. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silakan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang suku pedalaman yang sedang melakukan perburuan, namun suasana menjadi mencekam ketika seekor ular raksasa muncul dan menyerang salah seorang pemburu. Scene beralih ke gedung tinggi pencakar langit yang ada di kota New York. Gordon Mitchell dan tim sedang diinterogasi oleh pihak investor mereka dari raksasa farmasi Wexel Hall terkait proyek apa yang sekiranya menguntungkan saat ini. Gordon pun meminta salah seorang peneliti terbaiknya, Dr. Jack, untuk mempresentasikan keberadaan anggrek langka Perennia immortalis di Kalimantan, Indonesia, yang digadang-gadang dapat mempercepat pertumbuhan sel dalam tubuh, juga mengobati segala macam penyakit, kanker, stroke, impoten, sehingga disinyalir mampu memperpanjang umur manusia dengan nilai keuntungan hingga miliaran dolar Amerika. Maka dengan jaminan itulah Wexel Hall akhirnya memberangkatkan Dr. Jack Byron, Gordon Mitchell, Samantha Rogers, Gail Stern, dan Dr. Ben Douglas ke Kalimantan untuk mengambil sampel anggrek yang dimaksud guna keperluan penelitian. Singkat cerita, mereka semua ini sudah berada di Kalimantan dan sedang bersiap-siap, tapi sialnya karena sekarang sedang musim hujan, perahu yang seharusnya mereka sewa ternyata nggak bisa digunakan guys. Dengan alasan para pemilik perahu nggak mau mengambil resiko dengan cuaca yang lumayan nggak bersahabat. Karena itu mereka lalu berniat menyewa para pemandu lokal demi mempercepat ekspedisi. Membawa kita orang Kihulu Sungai. Your Indonesian sucks. We heard you could take us up river. In rainy season? Para pemandu lokal itu bernama Jin Sun alias Kapten Bill Johnson dan temannya yang bernama Tren Wu. Nah, setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya mereka pun setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Kapten Bill. Singkat cerita, dengan menggunakan perahu yang ala kadarnya, mereka pun memulai perjalanan. Setelah memeriksa jalan yang akan dilalui, ternyata mereka harus menggunakan trek yang lebih jauh. Hal itu dikarenakan perubahan iklim, sehingga membuat jalur yang seharusnya bisa dilalui kini menjadi sangat sulit dan gak aman sama sekali. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Ada satu anggota lagi, dia adalah Kong, hewan peliharaannya si Bill. Kong lives here. Your guests. Disgusting animal. Tidak terasa malam pun tiba. Jin Sun dan yang lain lagi lalui hutan bersama Kong yang lapar pun datang untuk mengambil pisang, tapi gagal karena Jin Sun melarangnya. Kong yang lapar pun naik ke atap kapal karena ingin memetik buah dari pohon liar. Tak disangka dirinya malah tertinggal kapal. Tidak ingin tertinggal, Kong menggunakan jalur darat untuk mencapai kapal lagi. Tapi tiba-tiba seekor anaconda yang besar dan panjang terus mengejar Kong dan ingin menyantapnya sampai ke gelembungan kayu. Dan entahlah bagaimana nasibnya. Right here, babe. Esok harinya ketika Bill sedang mencari Kong, Gale tiba-tiba terjatuh dari perahu tangan Gale. Terluka dalam insiden itu, bau darah tersebut kemudian memancing seekor buaya yang muncul dan mencoba menyerang Gale. Beruntungnya Bill dengan cepat turun dan menyelamatkan Gale. Akibatnya Bill mau nggak mau harus bertarung melawan si buaya. Dan ternyata si Bill menang lawan buaya guys. That was either the bravest. Setelah itu Gale lalu diobati dan suasana menjadi nggak tegang lagi. Nah, di sini ternyata Kong masih hidup. Dia tiba-tiba muncul dan mengagetkan semua orang. Kong muncul dan terlihat sangat ketakutan. Malam itu Jin Sun mengajak Jack untuk bicara. Jack pun melipir bersama Jin Sun ke bagian lain dari sisi kapal. Rupanya Jin Sun menyebutkan fakta bahwa area di mana anggrek itu berada adalah tempat yang sangat berbahaya. Ada banyak resiko jika mereka sampai nekat ke sana. Namun Jack tetap bersikukuh untuk menyelesaikan misi ini secepat mungkin.
lain sebelum masa mekar anggrek berhenti. Dia kemudian menyogok Jinsun dengan tambahan uang ekstra $50 lagi, yang akhirnya disanggupi Jinsun. You guys saw a deal. Walaupun kapal akan menggunakan jalur yang sebenarnya sangat berbahaya untuk dilewati. Hal buruk yang ditakutkan oleh Jinsun pun ternyata terjadi saat pagi tiba sungai meluap dan banyak sekali pohon tumbang. Kapal juga tiba-tiba menabrak sesuatu dan membuat mesin mogok. Karena situasi sangat buruk, Jinsun langsung membangunkan seluruh penumpang kapal karena sepertinya kapal sedang dalam masalah. Sekiranya macet dan belokan yang harusnya mereka lewati malah kebablasan. Sialnya lagi di depan mereka sudah membentang air terjun, sehingga kemudian yang hanya bisa mereka lakukan adalah pasrah sambil berpegangan pada sesuatu. Kapal pun terus melaju dan terjun ke dasar air terjun, membuat kapal jadi porak-poranda dan semuanya barang hanyut. Akibat kejadian tadi, perahu mereka kini menjadi tenggelam satu persatu mereka. Semua berhasil berenang dan sampai di pinggir sungai tepat sesaat sebelum seekor anaconda mendapatkan Sam. Kemudian, karena mereka ini butuh tumpangan untuk pulang nantinya, Bill lalu menelepon temannya yang bernama John supaya dia bersiap-siap di tempat yang sudah ditentukan, sementara Bill dan yang lainnya tetap melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah melewati hutan yang lebat lagi-lagi, mereka harus melewati air sungai yang lumayan tenang. Di sini semuanya nggak sadar kalau anaconda sedang mengintai, bahkan makhluk besar itu lewat di tengah-tengah mereka. Hey, knock it off. Yang lain pun kemudian ikutan panik, apalagi ketika mereka kembali berjalan, Ben yang di posisi paling belakang tiba-tiba diseret dari dasar sungai oleh sesuatu yang kemudian hilang. Ben? Gail pun mengira Ben hanya bercanda. Very funny. Ia memanggil-manggil Ben, tapi Ben tidak muncul-muncul juga. Lalu tiba-tiba saja Ben muncul, tapi sambil dililit oleh seekor anaconda raksasa sembari meminta tolong. Semuanya histeris dan lari tunggang langgang ke tepian. Pasca kejadian tadi, Bill yakin nih kalau ular yang dia lihat adalah anaconda, ular terbesar yang pernah dilihatnya. Setelah memakan Ben tadi, anaconda perlu waktu sekitar seminggu untuk membuatnya lapar. Lagi mendengar hal itu, semuanya menjadi tenang. Namun sebagian besar anggota tim merasa kalau ekspedisi ini harus dibatalkan. Setelah itu mereka lalu melakukan perjalanan ke temannya Bill, yaitu si John. Dari sana mereka akan memutuskan nih, apakah ekspedisi ini akan dilanjutkan apa enggak. Sebenarnya si Jack adalah orang yang paling ngotot untuk melanjutkan ekspedisi. Bahkan ketika hampir semua orang pengen pulang, termasuk si Bill yang nyesel gitu. Udah nerima tawarannya Jack kemarin untuk melintasi jalur yang berbahaya. Dalam perjalanan menuju ke tempat temannya, Bill sedang menunggu. Bill mendapati kalau punggung Cool menjadi santapan dari banyak lintah. Dan bukan cuma itu, seekor laba-laba batu hampir aja menyengat Gordon. Andai aja Tren Wu nggak ngelihat itu laba-laba Gordon udah jadi batu. That thing bit you, you would be lumpuh, paralyzed like stone for 2 days. What do you call this fella? Lava lava batu, stone spider. We gotta get to that boat. Di tempat lain, John yang sedang dalam perjalanan untuk menjemput Jinsun, sesuatu menabrak kapalnya. Dan ternyata itu adalah anaconda. Jinsun digigit lalu ditarik hingga tak sengaja membuat kapalnya jalan sendiri lalu menabrak. Jinsun dan yang lain syok karena melihat salah satu penolongnya malah berakhir seperti ini. Walaupun disalahkan, Jinsun tetap tenang. Dia menyuruh yang lain membawa barang-barang dari kapal yang sekiranya berguna. Tidak lama kemudian, Tren Wu melihat ada bangkai ikan buruan yang ada di sela-sela bebatuan sungai. Tren Wu yang asli orang Kalimantan mengetahui bahwa ada suku pedalaman pemburu yang tinggal tak jauh dari situ. Dia menyarankan untuk pergi ke desanya saja, barangkali mereka mau meminjami perahu. Ketika di perjalanan mereka dikejutkan dengan mayat John yang terjerat pada akar belukar. Tidak ingin menjadi korban selanjutnya, mereka cepat-cepat pergi ke desa para suku pedalaman. Sesampainya di desa di mana suku pemburu tersebut berada, ternyata keadaan sudah kosong melompong. Tampak beberapa tumpuk tulang belulang manusia tergeletak di beberapa sudut, juga artefak kuno dan patung kayu yang melambangkan kesakralan tempat tersebut. Namun yang paling menarik perhatian adalah adanya bangkai anaconda super besar yang terbakar dan dari dalam perutnya keluar tubuh manusia yang sudah dimangsa.
Sayang tidak ada kapal yang ditinggalkan, jadi mau tidak mau mereka harus berinisiatif membuat rakit sendiri dari bahan-bahan seadanya untuk menyeberang Sungai Mandranang dan mencapai kota baru Banjarmasin. That's where the Kota Baru. How long? Malam harinya secara nggak sengaja Jack menemukan setangkai anggrek darah dari sini. Mereka lalu menyimpulkan kalau tumbuhan ini kemungkinan telah menyebabkan ukuran ular anaconda menjadi lebih besar. Dan bukan cuman itu, anaconda tersebut juga hidupnya lebih lama akibat efek dari anggrek darah. Semakin lama ular tersebut hidup, maka semakin besar ukurannya. Anacondas keep growing till they die, right? And these are the biggest snakes Bill's ever seen. Because they're living longer. Exactly. Because perennia immortalis is part of the food chain. Setelah itu terjadi perdebatan lagi antara Jack dengan Gale. Jadi si Gale ini udah nggak betah dan cuman mau segera pulang. Sementara Jack ini mencoba meyakinkan yang lainnya kalau lokasi berkumpulnya anggrek darah itu nggak jauh dari sini. Dia nggak mau kalau harus pulang dan menunggu 7 tahun lagi sampai bunganya mekar kembali. Dan setelah mengetahui kalau Jack itu udah membayar Bill untuk melewati jalur berbahaya semua orang, jadi nggak ada yang mendukung dia lagi. Kemudian setelah proses pembuatan rakit selesai, si Gordon yang lagi sendirian nih melihat barang-barang yang dikumpulkan sama si Jack di puing-puing perahu sebelumnya. Gordon lalu menemukan sebuah radio dan pistol kepunyaannya si John. Namun tiba-tiba Jack lalu muncul dan dia mencoba menjelaskan nih, udah tahu nemu telepon seluler gitu, kenapa nggak meminta bantuan sejak lama. Nah, karena si Jack ini nggak bisa meyakinkan Gordon untuk tetap melanjutkan ekspedisi, jadi dia melumpuhkan Gordon menggunakan laba-laba berbisa yang dia tangkap sebelumnya. It bit me. Gale kemudian pun sengaja meninggalkan Garden sendirian. Bersama dengan yang lain, Jack mengatakan jika tak usah khawatirkan Garden karena sekarang dia sedang beristirahat. Samantha yang curiga diam-diam kembali ke pendopo untuk melihat keadaan Garden. Dia terkejut karena melihat temannya itu diam, tidak bisa bergerak. Saat Samantha ingin meminta penjelasan dari Jack, Garden menjadi mangsa anaconda yang datang dari atap pendopo. Dan saat yang lain datang untuk menolong Garden, Jack tiba-tiba pergi dan membawa rakit untuk kepentingannya sendiri, serta meminta bantuan lewat telepon satelitnya. Tak ada jalan lain selain mereka harus merebut kembali sekalian memetik anggreknya. Di hutan mereka kembali menjadi incaran anaconda. Niat ingin menghindar mereka malah jatuh ke dalam sebuah gua, di mana gua itu adalah sarang dari para anaconda. Karena ketakutan Cool sampai terpisah dari rombongan dan hampir dimakan oleh anaconda. Untung Trenwu datang menolongnya, tapi kemudian yang terjadi Trenwu jatuh lalu terjebak di dalam air hingga akhirnya Trenwu menjadi mangsa si ular. Kemudian Bill sempat mencoba mencari Cole dan juga Trenwu, tetapi Bill menyadari kalau Trenwu udah mati ketika dia melihat senter milik Trenwu yang mengambang dengan darah di sekelilingnya. Bill lalu kembali berkumpul dengan yang lainnya bersama dengan Cool yang tiba-tiba muncul sambil ketakutan. Namun rupanya si anaconda juga muncul di belakang mereka. Singkat cerita, ketika berhasil keluar dari sebuah lubang, Sam memenggal kepala si anaconda. Tapi naas sekali guys, satu ular lain muncul dan menangkap Cool. Bill, Sam, dan Gale mencoba mencari dan menemukan Cole yang sedang dililit oleh si ular. Ketika sedikit lagi akan memangsa Cool, Bill muncul dan... Nah, ketika Cool dipastikan masih hidup, mereka lalu melanjutkan pencarian, di mana kemudian mereka menemukan rakit bersamaan dengan Jack yang juga menemukan anggrek darah. Bill dan yang lainnya sebenarnya nggak peduli gitu dengan Jack dan juga anggrek darah. Yang mereka mau hanyalah rakitnya saja. Tapi ternyata Jack sudah mengetahui kedatangan mereka dan setelah menembak Bill tepat di lengannya Jack, lalu meminta mereka semua untuk ikut bersamanya. Setelah sampai Bill diketok sampai pingsan, Gale disuruh mengikat Cool, sementara Sam diperintah untuk mengambil anggrek darah yang lokasinya ada di seberang. Tapi Sam terlebih dahulu harus menyeberangi sebuah lubang hanya dengan menggunakan sebatang kayu tipis, di mana di bawahnya nih tampak banyak sekali anaconda yang bercocok tanam. Ketika Sam berhasil mengambil semua bunga dan berniat kembali, batang kayunya tiba-tiba retak. Melihat hal itu, Jack lalu memerintahkan Sam untuk melemparkan ranselnya. Nah, si Sam sempat mengancam akan menjatuhkan tas itu kalau Jack nggak menjatuhkan pistolnya terlebih dahulu.
dahulu. Namun karena Gale diancam mau nggak mau ya Sam yang ngalah dan melemparkan tas itu ke si Jack. Kemudian Bill tiba-tiba terbangun dan langsung menghajar Jack. Tasnya pun terjatuh. Sempat terjadi perkelahian dan Jack sempat mengalahkan Bill. Dengan berbagai cara Jack mengambil ransel, tapi dia malah digigit oleh laba-laba batu. Dalam keadaan saraf yang lumpuh, dia pun terjatuh ke kumpulan para anaconda bersama dengan Sam yang ikut terjatuh juga. Jika Jack harus mati, Samantha untungnya bisa menyelamatkan diri. Sampai di atas ular itu ternyata mengincar Sam. Gale yang melihat ada bensin langsung melemparkannya ke si ular. Lalu Cool dengan cepat menembakkan flare ke ular itu hingga bensinnya membakar tubuh lalu berakhir meledak. Sekarang semua ular anaconda pun terkubur bersama dengan bunga anggrek. What can I say? Nice shot. Dan 4 orang yang selamat itu bisa dengan tenang menuju ke kota baru. Dan film pun selesai. Another day down the road. Whoa, another day.